Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Muhammad Farhan Afia Jiddan. Ana talib min qismi ta'lim al-lugha al-arabiyyah. Ana uridu an ubayyina lakum tahta al-mawdu' jumlah ismiyah. Selamat menyaksikan. Materi ini akan disampaikan untuk kelas 7, jenjang kelas 7 SMP dengan metode pengajaran qawaid wa tarjamah. Oke, mari kita lanjut. Ad-darsul awal, pelajaran yang pertama. Pelajaran pertama ini mengenai terkait jumlah ismiyah. Apa sih jumlah ismiyah itu? Jumlah ismiyah adalah kalimat dalam bahasa Arab yang diawali dengan isim atau kata benda yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai sesuatu. Jumlah ismiyah ini tersusun dari dua unsur. Apa aja sih dua unsurnya? Yaitu mubtada dan khobar. Mubtada itu apa? Mubtada adalah kata yang menjadi pokok pembicaraan, dan khobar yaitu informasi atau keterangan yang menjelaskan keadaan mubtada. Contoh, di layar terdapat kata at-talibu mujtahidun. At-talibu mujtahidun. Artinya itu apa? Siswa itu rajin. Siswa itu rajin. Jadi mubtada, kita pembahasannya apa? Ini seorang siswa, yaitu bahasanya apa? At-talibu. Kemudian mujtahidun itu sebagai penjelas atau pokok pembahasannya, yaitu kenapa sih si at-talibu itu? At-talibu itu dia orangnya bersungguh-sungguh gitu. At-talibu mujtahidun. Siswa itu rajin. Bisa rajin, bisa bersungguh-sungguh. Kemudian kan ya, at-talibu itu adalah mubtada di mana dia tuh sebagai subjek yang dibicarakan. Sedangkan mujtahidun di situ sebagai khobar, di mana dia itu menjadi informasi terkait subjek yang kita bahas. Berikutnya i'rab mubtada dan khobar pada jumlah ismiyah. Secara umum, mubtada dan khobar selalu berstatus marfu. Tanda rofa yang paling sering dijumpai adalah dhammah. Meskipun pada beberapa kondisi bentuk isim dapat menggunakan alif atau juga wawu. Oleh karena itu, memahami kedudukan mubtada dan khobar sangat penting dalam menentukan i'rab suatu kalimat. Kemudian kita akan mempelajari mengenai jenis-jenis khobar. Jenis-jenis khobar terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada khobar mufrad, di mana khobar mufrad ini berupa satu kata. Contohnya, al-muallimu hadirun. Al-muallimu itu mubtada, dan hadirun itu sebagai khobar. Khobarnya khobar mufrad karena dia bentuknya dalam satu kata, yang artinya guru itu telah hadir atau guru itu hadir. Kemudian jenis yang kedua yaitu khobar jumlah. Khobar jumlah ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu khobar jumlah ismiyah dan juga khobar jumlah fi'liyah. Khobar ini berupa susunan kalimat yang sempurna. Tadi yang sudah dijelaskan, bisa fi'liyah, bisa juga ismiyah. Contohnya, at-talibu yadrusu. At-talibu itu mubtada, yadrusu itu khobar. Khobarnya khobar apa? Khobar jumlah fi'liyah. Karena dia berbentuk kalimat sempurna yang diawali dengan kata fi'il, yaitu yadrusu, yang maknanya dia belajar. Jadi seorang siswa tersebut sedang belajar. Seperti itu. Itu khobar jumlah. Kemudian yang ketiga yaitu khobar syibhul jumlah. Khobar syibhul jumlah ini yaitu khobar yang khobarnya itu bentuknya dia menyerupai sebuah kalimat. Jadi dia sebuah kalimat tetapi tidak memberikan makna yang sempurna gitu. Jadi hanya disebut sebagai syibhul jumlah. Nah, biasanya dia itu berupa jar majrur ataupun juga zorof. Jadi di sini ada contohnya yaitu at-talibu fil fasli. Seorang pelajar atau seorang siswa itu berada di kelas gitu. Jadi fil fasli itulah syibhul jumlah, khobarnya. Dia tidak bisa sendiri karena kalau fil fasli doang kita nggak tahu apa ini yang maksudnya sendiri itu siapa gitu. Jadi dia akan lengkap ketika dia disangkutkan dengan mubtadanya yaitu at-talibu. At-talibu fil fasli, siswa itu di kelas. Kemudian al-mutabaqah bainal mubtada wal khabar. Kesesuaian antara mubtada dan juga khobar. Dalam penyusunan jumlah ismiyah, mubtada dan khobar harus memiliki kesesuaian, terutama dalam jenis kelamin,
yaitu mudzakkar dan juga muannas. Makanya dalam jumlah ismiyah ini dia perlu ada kesesuaian antara jenis kelamin, baik itu laki-laki maupun juga perempuan. Gitu. Di sini ada contohnya, yaitu al-waladu nasyitun untuk yang mudzakkar, yang artinya itu anak laki-laki itu rajin, sedangkan al-bintu nasyitatun itu artinya anak perempuan itu rajin. Jadi jelas loh, ada keterkaitan antara mudzakkar dan juga muannas. Ya muannas pasti ada tak marbutoh, yaitu nasyitatun. Al-bintunya kan karena cewek, jadi memang harus berkesinambungan atau berkesesuaian. Gitu. Kemudian al-waladu nasyitun juga sama, karena al-waladunya itu al-waladunya itu mudzakkar dan nasyitunnya juga mudzakkar. Kemudian di sini ada contoh kalimat. Contoh yang pertama, al-kitabu kabirun, kitab itu besar. Kemudian al-qalamu aswadu, pena itu hitam. Al-kitabu fil baiti, kitab itu di rumah. Ini semua contoh-contoh jumlah ismiyah. Nah, beberapa contoh lain bisa dilihat di layar. Nah, kemudian ada sebuah pertanyaan dan juga jawaban terkait jumlah ismiyah. Contoh, ada pertanyaan, ainal kitabu? Ada yang mau jawab? Ya, betul. Jawabannya apa? Al-kitabu fil baiti. Misalkan. Atau al-kitabu fil fasli. Jadi ada beberapa pertanyaan yang dijawabnya adalah bentuk jumlah ismiyah gitu. Ainal kitabu, al-kitabu fil fasli, al-kitabu fil baiti. Kitab itu di rumah, kitab itu di sekolah. Kemudian ada lagi pertanyaan, aina anta? Di mana kamu? Jawabannya ana fil baiti. Saya di rumah. Nah, itu kurang lebih contoh pertanyaan dan juga jawaban yang melibatkan jumlah ismiyah. Nah, di sini kita ada latihan teks. Kita baca, lalu kita pahami, lalu kita terjemahkan. Hadza kitabun. Ini adalah sebuah buku. Dia mubtada, hadzanya itu mubtada, kitabunnya itu khobar. Jadi dijelaskan tuh. Ini adalah sebuah buku. Hadza kitabun kabirun. Ini adalah sebuah kitab yang besar. Hadza itu mubtada, kitabun kabirun itu apa? Khobar, gitu ya. Hadzal qalamu shaghirun. Hadzal qalamunya itu mubtada, shaghirunnya itu khobar, yang artinya pulpen ini kecil. Al-kitabu ahmaru. Buku itu merah. Al-kitabunya itu mubtada, ahmarunya merah, gitu. Kemudian berikutnya al-qalamu aswadu, pulpen itu hitam. Ana wal kitabu wal qalamu fil baiti. Saya dan kitab itu dan pulpen itu di rumah. Halil kitabu fil baiti? Naam, al-kitabu fil baiti. Apakah kitab itu di rumah? Ya, kitab itu di rumah. Hal ana fil baiti? Apakah aku di rumah? Naam, anta fil baiti. Ya, kamu di rumah. Nah, ini juga ada beberapa latihan kosakata. Jadi, setelah ini silakan teman-teman semua berikan contoh jumlah ismiyah. Jadi, saya ngasih PR, buatlah susunan kalimat jumlah ismiyah dari kata di bawah di layar yang kalian lihat ini. Ada contohnya, ada hadza, aswadu, asfaru, ahmaru, alkitabu, alqalamu, albaitu. Nah, silakan kalian buat sebanyak-banyaknya, taruh di kolom komentar. Nanti saya cek ya. Siap, langsung aja, oke? Jadi mungkin itu saja, sekian dari saya. Syukran jazilan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.